Halo Mom and Dads, saya Dr. Indra Anwar dari Morula IVF Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai keguguran berulang. Sebenarnya pada setiap kehamilan sekitar 15% memang akan terjadi keguguran juga oleh berbagai sebab. Tapi yang kita maksud di sini adalah keguguran yang berulang. Artinya keguguran yang terjadi berturut-turut gugur sebanyak 3 kali. Tapi biasanya kalau sudah 2 kali berturut-turut terjadi keguguran, maka kita harus mulai berhati-hati dan melakukan evaluasi untuk mempersiapkan kehamilan berikutnya. Sebagian penyebabnya sebenarnya tidak diketahui secara pasti, tapi yang sering terjadi adalah kelainan pada janin itu sendiri atau dari mulai embrionya ya, yang biasanya ada kelainan secara kromosom pada kedua orang tua yang mengakibatkan terbentuknya embrio yang juga tidak normal sehingga akan terjadi keguguran pada kehamilan yang terjadi. Tetapi bisa juga penyebabnya berasal dari lingkungannya, artinya faktor rahim atau uterus tempat embrio itu tumbuh dan berkembang. Yang umum misalnya kalau ada masalah-masalah yang mendasari pada ibu seperti misalnya gangguan fungsi tiroidnya, apakah hiper atau hipotiroid, atau kelainan gula darah atau yang disebut diabetes mellitus, atau mungkin hipertensi kronik atau darah tinggi yang kronik sehingga menyebabkan kehamilan tidak berkembang dengan baik. Juga ada yang disebut antifosfolipid syndrome atau yang lebih dikenal oleh orang awam sebagai darah kental. Ini sering sekali ditanyakan oleh pasien, darah kental. Itu sebenarnya kelainnya ada antifosfolipid syndrome, juga mengakibatkan gangguan pada aliran darah ke rahim sehingga pada saat tertentu janin tidak mendapatkan suplai yang cukup, oksigen maupun nutrisi, sehingga akhirnya menyebabkan keguguran. Juga tentu ada kelainan-kelainan imunologis yang terjadi yang mengakibatkan gangguan pada perkembangan janin. Nah, ini tentu harus dievaluasi kelainan imunologis seperti apa sehingga kita bisa melakukan pengobatan secara lebih terarah. Jadi sebelum hamil yang berikutnya pada pasien-pasien yang mengalami keguguran berulang, tentu yang pertama harus dilakukan adalah memperbaiki pola hidup, pola makan, baru kemudian dievaluasi kelainan-kelainan mendasari tadi pada ibu terutama. Kalau ada tentu harus diperbaiki terlebih dahulu. Berat badan itu juga tentu sangat berpengaruh, itu harus dikontrol sebelum kehamilan yang akan datang. Di samping pemeriksaan-pemeriksaan lebih detail tentu harus dilakukan kalau sudah terkategori keguguran berulang. Semoga pada kehamilan berikut, kehamilan bisa berkembang dengan baik.